Halo, selamat malam teman-teman. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian sehat selalu dan berbahagia. Hari ini saya ingin membahas kisah asal-usul dan cara membedakan wesi kuning yang alami dan wesi kuning buatan tangan manusia atau handmade. Mari kita buka dulu bungkusan putih yang di depan ini ya teman-teman. Oke, di sini ada 3 ya. Oke, sebelum saya melanjutkan cara membedakan wesi kuning yang mana yang buatan tangan manusia dan mana yang alami, kita cerita ke asal usulnya dulu ya teman-teman. Asal usul mustika wesi kuning ini ada sangkut pautnya dengan Adipati di Blambangan, teman-teman. Jawa Timur ya, teman-teman ya. Nama asli Adipati ini namanya Jaka Umbara. Dan nama yang paling tersohornya itu namanya Minak Jinggo, teman-teman. Dia adalah cucu dari Ki Ajar Pemanggar. Nah, Ki Ajar Pemanggar ini adalah guru dari lawannya, yang bernama Kebo Marcuet. Pada saat itu, ratu yang bertata di kerajaan Majapahit nama ratu tersebut adalah Kencana Ungu. Ratu Kencana Ungu mengadakan sayembara, barang siapa yang sanggup membunuh Kebo Marcuet maka berhak menjadi adipati di Blambangan, dan akan dijadikan suami ratu. Para ratusan pemuda mengikuti sayembara tersebut, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Kebo Marcuet tersebut. Akhirnya Jaka Umbara pun maju dengan percaya diri karena dia tahu kelemahan Kebo Marcuet tersebut. Kebo Marcuet itu, pertarungan itu sangat seru dan kedua orang ini sama-sama saktinya. Jaka Umbara ini memiliki senjata Godo Wesi Kuning. Akhirnya Jaka Umbara memenangkan pertarungan tersebut, dan menjadi adipati di Blambangan. Jadi gini teman-teman. Jadi memang cerita ini mungkin udah banyak yang dengar juga ya teman-teman ya. Jadi Jaka Umbara ini bertarung oleh Kebo Marcuet karena mengikuti sayembara dari Ratu Kencana Ungu tersebut. Jadi gini teman-teman, asal muasalnya wesi kuning ini ya ada sangkut pautnya dari Minak Jinggo tersebut atau Jaka Umbara. Nama asli Minak Jinggo itu adalah Jaka Umbara. Nah, Minak Jinggo itu adalah sebuah nama gelar atau yang lebih terkenalnya ya teman-teman. Nah, ini ada tambahan cerita dari sahabat dan para sesepuh yang pernah saya dengar. Dari pertempuran Minak Jinggo dan Kebo Marcuet yang sangat dahsyat tersebut, Godo Wesi Kuning Minak Jinggo pecah menjadi serpihan-serpihan kecil dan diambil oleh bangsa gaib. Nah, dari sini kita tidak perlu heran lagi mengapa ada wesi kuning ada di dalam
kepompong sutra emas tersebut. Dan juga ada beberapa benda-benda lainnya, contohnya godo wesi kuning yang kecil, teman-teman. Nah, itu makanya banyak ya teman-teman, kayak ada mustika wesi kuning, kepompong, godo, melati, dan lain-lain ya teman-teman. Masih banyak, mungkin kalau saya sebutkan satu-satu terlalu banyaknya, susah saya sebutkan juga maksudnya satu-satu, teman-teman. Nah, kita bahas hari ini yang wesi kuning kepompongnya, teman-teman. Ini kita itu mungkin dari kisah asal usulnya ya teman-teman. Jadi kita lanjut ini ke kisah, bukan ke kisah lagi, melainkan cara membedakan wesi kuning yang alami dan wesi kuning buatan tangan manusia. Nah, di sini ada 3 benda ya teman-teman, wesi kuningnya. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning biasa, dan di sini ada yang dibalut masih sama sutra emas. Nah, pasti teman-teman udah sering lihat benda yang 2 ini. Ya. Jadi benda yang 2 ini buatan tangan manusia, teman-teman. Ini buatan tangan manusia. Saya berani jamin 1000% ini buatan tangan manusia, bukan buatan alam sebelah ya teman-teman. Nah, jadi wesi kuning yang asli atau alami itu teman-teman, dia itu biasanya bermanifestasi melalui kepompong sutra emas ya teman-teman. Dia berbentuknya itu seperti jarum. Mungkin nanti akan saya perlihatkan foto atau gambarnya ya, yang lebih jelas jarumnya itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau yang seperti ini jarum aslinya juga teman-teman. Ini alam. Nah, jarum ini alam dari kepompong sutra emas yang asli. Nah, pasti teman-teman pada bertanya-tanya kenapa kepompongnya bentuknya seperti ini, atau teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa bukan berbentuk seperti ini yang ada sutra emasnya dan ada bentuk di sininya itu kayak cangkang kepompong. Jadi gini teman-teman, mungkin benda ini dahulunya kepompong itu sudah ditemukan oleh orang sebelumnya yang berbentuk masih kepompong sutra emas yang masih di alam. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya kepompong sutra emas itu bentuknya seperti apa. Nah, jadi pemilik sebelumnya itu mendapatkan kepompong tersebut. Nah, diambillah wesi kuningnya saja dan dibikinkanlah rumah ini oleh empuh yang bikinkan rumah ini. Nah, jadi supaya ininya mustika wesi kuningnya itu tidak hilang, teman-teman. Gitu. Jadi makanya teman-teman jangan heran kalau lihat wesi kuning ini berbentuknya itu berbeda-beda gitu loh, motif rumahnya ya teman-teman. Nah, itu sebuah bukan jadi patokan juga. Biasanya kalau yang dari alam lain itu ya teman-teman, dia itu tidak ada duanya teman-teman, tidak ada duanya dan tidak ada tiganya. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat dari situnya
dari patokan di situnya. Coba teman-teman lihat, benda itu ada duanya atau tidak. Nah, kalau ini mungkin teman-teman udah sering lihat di mana-mana, di online shop pun mungkin banyak ya teman-teman, dari beragam harganya. Ada yang mulai dari 100 sampai ke bawah atau 100 sampai ke atas. Nah, kalau yang begini ini buatan tangan manusia teman-teman. Ya. Tuh yang ininya dikeluarkan, bentuknya hampir sama dengan yang ini teman-teman, yang seperti ini gitu loh. Mungkin nanti saya akan tunjukkan kepompongnya itu yang basi, benar-benar dibalut oleh sutra emasnya dan dibalut oleh kepompongnya. Mungkin di dalamnya itu gak bisa dikasih lihat ya teman-teman, susah untuk dilihat. Kalau dari secara kita lihat langsung itu bisa gitu teman-teman. Jadi mungkin dari fotonya aja saya perlihatkan bentuknya itu kayak seperti apa kepompong tersebut, dan nanti saya tunjukkan jarumnya ya teman-teman, jarumnya itu seperti apa bentuknya. Nah, kayaknya di situ juga kita udah bisa lihat dari bentuk fisiknya dulu. Dan mungkin kalau untuk kalangan spiritualis, mereka udah bisa merasakan, untuk orang yang berpengalaman dan main di benda bertuah seperti ini ya teman-teman, yang udah mempunyai pengalaman. Nah, biasanya mereka merasai dari energinya pertama, dua, dan dibantu oleh pengalaman tentang benda bertuah seperti ini. Ingat ya teman-teman, ini asli alami jarumnya. Kalau rumahnya ini atau cangkangnya ini dibuat oleh empu supaya jarumnya itu tidak hilang. Ini jarumnya ya. Nah, jadi kalau rumahnya ini sebenarnya tidak terlalu penting teman-teman. Yang penting itu adalah jarumnya. Jarumnya itu yang sangat penting. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Oh iya, nanti mungkin akan saya berikan juga manfaat-manfaat dari mustika kepompong wesi kuning ini atau mustika wesi kuning ini, karena juga biasanya tuh mustika wesi kuning ini tidak jauh-jauh manfaatnya, dari benda satu sampai benda yang lain. Nah, itu tergantung yang ada di dalam benda tersebut, atau kita biasa sebut itu kodam ya, kodamnya. Nah, itu juga harus dari situ juga kita lihat ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, cuman yang kali ini saya akan bahas adalah yang media alam. Kalau sobat lihat ini semua, ini sebenarnya dari kepompong sutra emas. Kepompong sutra emas ini sangat jarang ya, mungkin hanya ada di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di negara lain ya. Nah, ini dia kepompong serat apa ini? Oh, sutranya ini. Masalahnya. Nah, ini tidak jadi binatang, jadi dia hanya jadi besi kuning. Nah, ini yang dianggap pusaka atau mustika gitu loh. Saya mau coba nunjukin jarum besi kuningnya, tapi susah ini karena di kamera ini. Di dalamnya ada ini, tapi dia nempel di kulit cangkangnya, susah dilihat.
pecahan dari kulit cangkang kepompongnya. Ini original alami 1000%, 1.000.000%. Tapi ini saya lagi, dulu besi kuningnya masih terbungkus sama cangkangnya, sekarang cangkangnya sudah hancur, pecah-pecah. Yang udah mengering nih cangkang kepompong dari hewan, udah waktunya nih keluar. Agak susah ya keluarinnya. Teman-teman, ternyata setelah dikeluarkan hasilnya yang ada di dalam jarumnya ini sudah tidak ada lagi, hanya ini ya. Nah, inilah jarum besi kuning yang original alami.